Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Alfianto, NIM 2011-80221, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 5G. Di sini saya akan menyelesaikan tugas Bapak Suprapno dengan mata kuliah Ushul Fiqh. Dan di sini saya akan membahas makalah yang berjudul Qiyas. Saya akan menerangkan sedikit tentang pengertian qiyas, yaitu qiyas menurut bahasa ialah menyamakan, sedangkan menurut istilah ahli usul, qiyas adalah menyamakan hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan hukum perkara lain. Rukun-rukun qiyas ialah yang pertama as pokok, yaitu objek atau masalah yang sudah ada hukumnya. Yang kedua far'u atau cabang, yaitu objek atau masalah yang akan ditentukan hukumnya. Yang ketiga ilat, yaitu sifat yang menjadi motif atau alasan dalam menentukan. Yang keempat hukum al-as, yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh nas. Dalil-dalil kehujjahan qiyas. Yang pertama ialah bahwa syariat Islam datang untuk mengatur kehidupan manusia, memelihara hubungan mereka secara khusus maupun yang umum di antara individu dan masyarakat. Yang kedua, bahwa Al-Quran telah mempergunakan qiyas dan mencukupkan dan menetapkan hujjah serta menjelaskan sebagai hukum dan menetapkan jika sama dan menghilangkannya jika berbeda. Yang ketiga, bahwa Al-Quran telah banyak menyuruh manusia untuk mengambil iktibar atau pelajaran dalam berbagai peristiwa. Yang keempat, bahwa para sahabat telah berjim'ah atas kehujjahan qiyas. Yang kelima, bahwa nas Al-Quran dan As-Sunnah adalah terbatas dan sudah selesai, sedangkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian zaman tiada hentinya terjadi. Macam-macam qiyas ialah yang pertama qiyas aula, yang kedua qiyas musawwai, yang ketiga qiyas dadalah, yang keempat qiyas syaibab. Syarat-syarat qiyas ialah yang pertama syarat hukum ashal, ialah hukum ashal hendaknya ditetapkan oleh Al-Quran seperti keharaman khamar sebagai yang telah dijelaskan sebelumnya, atau hukum ashal hendaknya ditetapkan oleh hadis. Yang kedua, syarat-syarat fur'u, tidak ada nas dan ijma' yang menetapkan hukum furu' sebagai qiyas ketika terdapat nas dan ijma' yang bertentangan dengannya. Syarat-syarat ilat ialah yang pertama, ilat itu berupa sifat yang jelas, berupa sifat yang sudah pasti, berupa sifat yang sesuai munasib dengan hikmah hukum, dan bukannya hanya terdapat pada asal pokok saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, dan jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah yang berjudul qiyas ialah qiyas adalah menyamakan hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan hukum perkara lain yang sudah ditetapkan oleh nas. Karena adanya persamaan dalam ilat atau alasan hukum yang tidak bisa diketahui dengan semata-mata memahami memahami lafaz-lafaznya dan mengetahui dialah bahasanya. Dengan demikian, qiyas bisa dipandang sebagai proses berpikir dalam rangka mengeluarkan hukum istimbat. Di samping itu, qiyas juga sebagai salah satu dalil yang dapat dijadikan petunjuk adanya hukum oleh suatu kaidah yang sudah diakui kekuatannya dan kebenarannya.
Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.